Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ya, ini merupakan pertemuan ke-10 kita. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ingat kembali bagaimana persamaan trigonometri dasar yang sudah kalian pelajari. Ada persamaan sinus, ada persamaan kosinus, dan juga ada persamaan tangen ya. Ini merupakan contoh persamaan trigonometri dasar yang sudah kalian pelajari. Yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X itu sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X yang kedua itu sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Ini sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian yang kedua, jika nilai cos X sama dengan cos alfa, nilai X itu nanti akan sama dengan alfa plus K kali 360, atau X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian yang ketiga, jika tangen X sama dengan tangen alfa, maka nilai X itu akan sama dengan A plus K kali 300 K kali 180 derajat. Nah, di sini yang membedakan kenapa nilai sin cos itu periodenya itu 360 derajat, dan juga tangen X kenapa 180 derajat, ini merupakan perbedaan dari periodenya ya. Sudah kita bahas lebih mendalam waktu kalian kelas 10. Selanjutnya, masih kita ingat kembali bagaimana jika kita punya persamaan begini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 3, di mana X-nya atau domainnya itu adalah dimulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Tentu kalian sudah bisa ya mencari ini penyelesaian dari ini. Nanti kita merubahnya, setengah akar 3 kita rubah jadi sin berapa, kemudian nilai X-nya, X1-nya adalah alfa plus K kali 360. Kemudian nilai X yang kedua adalah 180 min alfa plus K kali 360. Ya, saya rasa ini hanya mengingat saja, kalian sudah mempelajari lebih dalam di pertemuan sebelumnya. Kemudian manfaat dari persamaan trigonometri sendiri itu apa sih? Ya, salah satunya itu adalah kita bisa menentukan tinggi menara ya. Dari ilustrasi di sini kita bisa menentukan tinggi menara. Kemudian contoh yang lain, kita bisa juga menghitung jarak benda-benda luar angkasa seperti ini ya. Di sini ada matahari, ada Saturnus, dan juga ada bumi ya. Ya, itu contoh-contoh sederhananya. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini, kita pembelajarannya masih melalui daring ya, tetap semangat walaupun daring. Nanti diharapkan yang pertama kalian dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan juga tangen kuadrat X. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan juga tangen kuadrat X ya. Di sini juga kalian dituntut untuk bersikap kritis, kreatif, dan juga kerjasama. Nah, kerjasama di sini bukan bermaksud kerjasama untuk mencari jawaban atau memfoto jawaban teman ya, tetapi kerjasama di sini adalah kerjasama saling mengingatkan. Bagi yang belum aktif mengikuti daring, coba untuk diingatkan kembali untuk mengikuti daring untuk lebih semangat lagi, begitu ya. Oke, selanjutnya ya, kita mulai dari contoh dulu ya, nanti baru kita simpulkan bagaimana cara menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, di sini contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos kuadrat X dikurang 3 cos X dikurang 4 sama dengan 0 untuk domainnya X antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita misalkan dulu tuh cos X-nya ya, cos X, karena kasus di sini cos X, maka yang kita misalkan ya cos X. Kita misalkan apa? Boleh kita misalkan suatu variabel ya. Atau di sini saya misalkan P. Kalau kalian mau pakai pemisalan yang lain, misalnya misalkan Q, misalkan C, boleh saja ya. Maka diperoleh ya, cos X ini kan saya misalkan P, maka diperoleh P kuadrat dikurang 3P ya, dikurang 4 sama dengan 0.
Ya, dari ini kan sebenarnya persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat yaitu persamaan yang memuat kuadrat ya otomatis. Nah, di sini kita akan cari akar-akarnya ya. Bagaimana cara mencarinya? Bisa difaktorkan. Kemudian apalagi? Yaitu kalau akar-akarnya bisa difaktorkan. Kalau akar-akarnya tidak bisa difaktorkan, berarti kita bisa menggunakan cara lain, yaitu bisa menggunakan dengan rumus ABC gitu ya, udah kalian pelajari sebelumnya. Nah, sehingga persamaan P kuadrat min dikurang 3P dikurang 4 sama dengan 0 itu bisa kita uraikan menjadi P kurang 4 kali P tambah 1 sama dengan 0. Ya, jadi menghasilkan P kurang 4 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0. Jadi hasil P-nya itu adalah 4 atau P sama dengan negatif 1. Oke ya, kita ingat ya, P-nya itu nilainya 4 dan juga negatif 1. Nah, sekarang dengan nilai P yang sudah kita cari tadi, kita selesaikan dengan menggunakan persamaan dasar trigonometri. Jadi walaupun kita hari ini mempelajari tentang kuadrat, bentuk sin kuadrat, cos kuadrat, dan juga tangan kuadrat, itu kita tidak lepas dari materi sebelum-sebelumnya, yaitu sin X, cos X, dan juga tangan X. Oke, tadi kita ingat, saya tuliskan di sini, P sama dengan 4 atau P sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita uraikan satu persatu, yaitu untuk P sama dengan 4 terlebih dahulu. Maka, tadi kan P itu cos X, maka kita kembalikan lagi, cos X itu sama dengan 4. Nah, kita ingat nilai cos X itu sama dengan himpunan antara negatif 1 sampai dengan 1. Jadi nilai minimal dari paling kecil dari nilai cos X itu adalah negatif 1. Kalau nilai maksimalnya adalah 1. Sedangkan di sini diketahuinya nilainya 4. Berarti di sini sudah tidak memenuhi. Jadi dia artinya cos X sama dengan 4 itu tidak punya penyelesaian ya. Atau bisa kita tuliskan himpunan kosong atau kurung kurawal seperti ini ya. Selanjutnya untuk P sama dengan negatif 1, cos X sama dengan negatif 1 ya, karena tadi P itu kan cos X. Kemudian cos X sama dengan, nah kita lihat negatif 1 itu nilainya sama dengan cos 180 derajat. Oke, tadi di awal sudah saya singgung bahwa penyelesaian cos X itu adalah alfa plus K kali 360 derajat dan juga negatif alfa plus K kali 360 derajat. Ya udah, tinggal sekarang kita terapkan ke sini untuk mencari penyelesaiannya ya, sehingga X1 sama dengan alfanya berarti 180 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X2-nya adalah negatif 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, sekarang untuk K sama dengan 0, maka X1-nya kita substitusikan aja tuh, K-nya jadi 0. Maka di sini diperoleh X1 sama dengan 180 derajat, atau X2-nya di sini berarti negatif 180 derajat ya. Dari sini kita sudah bisa menilai ya, mana yang memenuhi, yang saya tulis M ini ya, 180 derajat. Kenapa negatif 180 derajat tidak memenuhi? Karena kita kalau tadi lihat soal itu ada domainnya, yaitu antara 0 sampai 360 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 1, maka X1-nya itu tinggal disubstitusikan aja ya, 180 ditambah 1 kali 360, hasilnya 540. Otomatis ini sudah lebih besar dari 360, melebihi domain, berarti ini juga tidak memenuhi, makanya tidak saya tulis memenuhi gitu ya. Kemudian X2-nya kita tinggal substitusikan K-nya ini adalah 1, berarti negatif 180 ditambah 1 kali 360, maka hasilnya adalah 180. Nah, di sini dia memenuhi ya, karena masih masuk dalam rentang domainnya, yaitu 0 sampai 360. Oke, untuk K yang kedua, maka nilai X1-nya 900, berarti ini sudah jelas tidak memenuhi. Dan juga untuk nilai X2-nya 540, ini juga tidak memenuhi. Nah, sebenarnya dari sini sudah bisa kita lihat ya, bahwa untuk P sama dengan 4 tadi kan tidak punya penyelesaian tuh. Nah, sedangkan untuk P sama dengan negatif 1, itu ternyata cuma punya satu penyelesaian ya, karena di sini sama ya, 180 derajat. Ya udah, berarti kita ambil kesimpulannya. Jadi penyelesaian dari persamaan cos kuadrat X dikurang 3 cos X dikurang 4 sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 360 derajat adalah bisa kita tuliskan HP. HP ini adalah singkatan dari himpunan penyelesaian, yaitu sama dengan kurung kurawal
isinya adalah 180 derajat. Jangan lupa jika kita mau menuliskan itu himpunan, maka harus diawali dengan kurung kurawal. Kurung kurawal itu seperti ini ya. Oke, saya rasa contoh ini sangat mudah ya. Begitu juga untuk contoh tangan dan juga sinus ya. Di sini saya tidak memberikan contoh sin dan contoh tangan. Nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Nah, selanjutnya kita ambil kesimpulannya dulu ya. Langkah-langkah apa sih yang dilakukan jika kita mau menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan n kuadrat, yaitu maksudnya n kuadrat itu adalah sin kuadrat x, cos kuadrat x, dan juga tangen kuadrat x. Yang pertama, nyatakan persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat umum ya. Persamaan kuadrat umum tadi ya, yaitu yang sudah kita misalkan dengan suatu variabel tadi P gitu ya. Yang kedua, tentukan akar-akarnya menggunakan salah satu cara yang telah ditentukan, otomatis yang telah kalian pelajari, yaitu bisa cara memfaktorkan, cara melengkapi kuadrat sempurna, dan juga menggunakan rumus ABC. Tinggal mau pakai cara yang mana ya, sesuai dengan kondisi yang diketahui persamaan kuadratnya. Kalau memang persamaan kuadratnya itu mudah menggunakan cara pemfaktoran, berarti kita tinggal pemfaktoran aja. Kalau dirasa pemfaktoran ini tidak bisa, berarti kita bisa menggunakan melengkapi kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC. Nah, di sini sebenarnya materi matematika itu selalu berkesinambungan ya. Kenyataannya bahwa pada hari ini kita kan mempelajari persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ternyata kita juga memerlukan bantuan, yaitu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Jadi yang sudah kalian peroleh atau yang sudah kalian pelajari, tolong jangan dilupakan ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita selesaikan dengan menggunakan persamaan dasar trigonometri. Jadi tadi hanya untuk menyembatani mencari nilai P-nya saja. Langkah seterusnya itu adalah menggunakan persamaan dasar trigonometri, yaitu antara cos x atau sin x atau tangen x. Kalau di contoh yang tadi adalah cos P ya tadi ya. Nah, ini yang penting. Apa? Bahwa akar-akar yang telah kita tentukan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa nilai sin x, cos x, dan tan x harus bilangan real. Harus bilangan real atau diskriminannya itu lebih dari sama dengan 0. Ternyata kalau soalnya ada ya persamaan kuadrat, kalau kita cari pemfaktoran kita tidak bisa, kita cari dengan menggunakan melengkapi kuadrat sempurna itu pun tidak bisa, kita gunakan rumus ABC juga tidak ketemu. Nah, berarti kita cek dulu tuh diskriminannya. Diskriminan itu apa? Simbolnya D besar. Cara mencarinya B kuadrat min 4AC. Jika dia kurang dari 0 berarti tidak mungkin ada akar-akarnya. Jadi harus syarat diskriminannya adalah lebih dari sama dengan 0 ya. Oke, next. Bahwa nilai sin x ya, nilai sin x itu adalah paling kecil itu negatif 1, paling besar 1. Untuk nilai cos x itu antara negatif 1 dan juga sampai dengan 1. Jadi makanya tadi di contoh soal tadi kan ketemu tuh nilai cos x-nya itu sama dengan 4. Maka tidak memenuhi ya, karena tidak ada ya cos x sama dengan 4. Nah, jika salah satu syarat di antara kedua itu tidak terpenuhi, maka persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong ya. Bisa dituliskan seperti itu atau juga kurung kurawal tanpa isi. Nah, langkah yang terakhir ya udah tinggal menuliskan himpunan penyelesaiannya. Ya, jangan lupa kalau kita menuliskan himpunan berarti harus dalam bentuk kurung kurawal. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa saya minta tolong untuk subscribe, like, dan komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.